Malam RF Listeners, kembali lagi dengan kami di Rewatch Film. Kali ini telah merekap alur film Profeci. Segera subscribe dan yuk kita mulai alur filmnya. Film dimulai dengan 3 tahun yang lalu terlihat seorang laki-laki yang bernama Okuda. Ia adalah karyawan kontrak. Hari itu masa karyawan kontraknya hampir habis. Karena bosnya tidak menyukai Okuda, ia meremehkan Okuda. Lalu akhirnya bosnya menyuruh untuk berhenti bekerja. Esok harinya ketika sedang istirahat Okuda mengetahui bahwa semua orang pura-pura peduli terhadapnya. Singkat cerita Okuda berhenti, dan 2 tahun kemudian Okuda berusaha melamar pekerjaan namun ia selalu ditolak. Hingga seorang laki-laki yang mengajak Okuda untuk bekerja. Di sana ada orang berlima yang bekerja di sana. Di tempat kerja mereka bosnya tidak manusiawi, menyuruh mereka bekerja secara manual dan sering-sering marah. Malam harinya mereka masih belum saling mengenal lalu ada seseorang menemukan angka pada flash disk yang ternyata angka tersebut adalah kode rahasia keamanan. Okuda yang mengatakan hal itu membuat mereka menganggap Okuda jenius. Mereka memanggil Okuda dengan nama Gets. Okuda memberikan nama samaran pada mereka, yang pertama bernama Kansai sedangkan yang gendut dipanggil Metabo, yang kurus dipanggil dengan Hero sedangkan yang pakai kacamata dipanggil dengan Nobita. Mereka menjalani hari-hari bersama. Kembali ke masa sekarang, Gets memberikan peringatan kepada para bos-bos dan orang yang suka menindas orang lain. Ia juga selalu siap membantu mereka dan menghabisi orang-orang yang kejam. Yoshi serta bawahannya sedang melihat rekaman CCTV namun mereka tidak bisa melihat wajah Gets. Mereka pun berpikiran Gets mempunyai maksud tersendiri. Gets kembali melakukan rekaman tapi sebelum memulai ia memberitahukan kepada fansnya bahwa ia akan menghabisi seseorang di stasiun. Hingga seorang depri yang bernama Ragi diundang sebagai pembicara untuk menasehati para masyarakat agar dia mengikuti apa yang dilakukan oleh para Kibunshin. Mereka menyaksikan berita dan sesuai dengan prediksi Gets bahwa banyak politikus akan memanfaatkan situasi tersebut. Terlihat seorang gadis bernama Kade. Gets mengetahui bahwa Ragi akan mengusulkan pembuatan undang-undang untuk pembatasan internet. Gets kembali memberitahu para fans bahwa Ragi harus lenyap dari muka bumi ini. Karena anggota Yoshi masih belum mampu menangkap Kibunshin, maka kasusnya akan diambil alih oleh laki-laki bernama Bakwan. Sedangkan Nobita yang akan menjalankan tugasnya, namun karena hujan akhirnya Kade meminjamkan payung kepada Nobita. Lalu Nobita menjalankan aksinya, dirinya pura-pura ditabrak lalu datang Metabo serta Kansai menuntut sopir itu. Lalu mereka menukar barang yang ternyata akan dibawa ke tempat Ragi. Ragi pun datang dan mengatakan tidak takut dengan ancaman Gets. Sedangkan Gets pergi ke warnet untuk live rekamannya. Tim penyelidik menemukan lokasi Gets dan segera menuju ke sana. Saat sampai di lokasi Yoshi menyuruh semua orang di sana untuk keluar. Gets yang ketahuan langsung melarikan diri. Mereka pun mengejarnya namun Gets berhasil kabur dari kejaran mereka. Setibanya di rumah Gets langsung mencari biodata Yoshi. Terlihat Nobita menyukai Kade dan ingin hidup bersama Kade hingga ia menelpon polisi dan mengaku bahwa dirinya anggota Kibunshin dan akan memberitahu semuanya informasi yang diketahui. Lalu Gets datang lalu mengambil HP-nya dan mengatakan semuanya sudah berakhir. Malam harinya Gets meminta mereka untuk mengatakan impian mereka lalu pagi harinya tiba-tiba Hiro sakit ginjal. Hero meminta maaf karena dirinya tidak memberitahu mereka bahwa dirinya menjual ginjalnya untuk dipakai ongkos ke Jepang dan akhirnya Hiro meninggal. Lalu bos mereka menyuruh agar segera menguburkan Hiro. Metabo yang tidak terima memukul bosnya dan mereka bergantian menghabisi bosnya lalu mereka membakar rumah serta bosnya. Setelah mengubur Hiro mereka seperti tidak ada harapan lagi untuk hidup. Kansai mengusulkan untuk mati bersama dengan meminum sianida. Lalu Gets memberitahukan bahwa aksi terakhirnya yaitu membasmi anggota Kibunshin dalam waktu 24 jam. Penyelidik mengetahui lokasinya dan segera menuju lokasi tersebut. Yoshi pergi mencari tempat-tempat yang pernah dikunjungi oleh Gets namun semua orang pura-pura tidak mengingat Gets. Mereka berempat pun siap bunuh diri. Sedangkan Yoshi ia mendapatkan informasi mereka telah membakar rumah tempat mereka bekerja lalu mereka kabur. Sedangkan di sisi lain tim Bakwan mendapatkan informasi lokasi Gets, mereka pun bergegas ke lokasi tempat mereka akan bunuh diri. Akhirnya pertunjukan pun dimulai. Gets mengatakan bahwa mereka tidak berniat menghabisi Ragi namun mereka melakukan itu hanya untuk mencari simpati masyarakat. Mereka mengeluarkan sianida lalu membuka topengnya. Di luar para petugas sudah mulai bergerak untuk masuk ke dalam. Di sisi lain mereka sudah meminum sianidanya. Ketika Yoshi sampai ke lokasi ia pun menemukan mereka sudah tidak sadarkan diri. Yoshi pun langsung memeriksa nadi Gets namun ia sudah meninggal.
sedangkan mereka bertiga masih hidup, hingga Yoshi melihat THP dan ada rekaman bahwa Gates minta tolong kepada Yoshi untuk memindahkan kuburan Hiro dan menemukan ayahnya, sedangkan mereka bertiga yang baru sadar lalu diinterogasi tetapi mereka akhirnya dibebaskan. Di akhir cerita Gates sengaja merekam momen dirinya dan lainnya mengerjai Metabo yang sedang berulang tahun pada hari itu, dan film pun selesai.